Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Pak Siroj. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi matematika yang berkaitan dengan pengukuran sudut. Sudut itu banyak kita jumpai ya di kehidupan sehari-hari. Misal, ini teman tulis memiliki sudut ya. Cabang pada pohon memiliki sudut. Terus apa lagi? Di pagar rumah kita ada sudut-sudutnya kan ya. Nah, kalau masih bingung, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa itu sudut. Sudut adalah pertemuan dua garis lurus pada satu titik. Nah, ini garis lurusnya ini nih, 1 dan 2, garis A dan garis B. Garis lurus bertemu pada titik C. Nah ya, ini namanya sudut. Nih sudut yang ini. Garis A dan garis B itu disebut kaki sudut. Ini dan ini namanya kaki sudut ya. Sedangkan titik C disebut titik sudut. Nah ya, semoga kalian paham pengertiannya. Sudut bisa kita ukur dengan alat sederhana ya. Ini alat pengukur sudut, namanya adalah busur derajat. Pada alat ini ada beberapa komponen atau bagian ya. Yang pertama adalah nih, dari tengah-tengah dulu ya. Ini namanya titik pusat busur derajat. Titik pusat busur derajat ini ada di tengah-tengah. Sedangkan yang bergaris bawah horizontal ini dinamakan garis alas busur derajat. Ini nih, garis alas busur derajat. Nah, ada lagi ya, ini yang membentuk lekukan ini dinamakan tepi skala ya, tepi skala. Sedangkan ujung yang ada angka dan ujung yang ada angka ini adalah skalanya. Skalanya ada dua ya. Kalau yang ini yang kalau dipakainya bagian samping ini namanya skala luar ya. Ini dari 0 terus sampai 180 ya. Sedangkan kalau memakai yang ini ya, ini namanya skala dalam. Ini ada fungsinya masing-masing ya. Ketika kita mengukurnya dari kiri, maka yang dipakai dari skala dalam. Ketika mengukurnya kita dari kanan, maka yang dipakai adalah skala luar. Oke, agar lebih paham, langsung kita praktek saja. Ini Bapak sudah membuat dua contoh sudut ya. Ini yang pertama adalah sudut, ini lambang sudut ya, ini sudut PRQ. PRQ tuh ya. Sekarang Bapak akan mengukur sudut tersebut. Langkah awalnya, pastikan alas busur derajat ini berhimpitan ya, menempel. Titik pusat ini harus menempel, titik busur derajat ini harus menempel pada titik sudut sini ya. Nggak boleh melenceng. Perhatikan nih ya, tuh. Tempatkan titik pusatnya di sini. Terus alas busur derajat harus berhimpitan dengan kaki sudut, nggak boleh melenceng ya. Nah, setelah itu kita perhatikan skalanya. Berhubung Bapak mengukurnya dari kiri, nah ini nih ya, banyak anak-anak yang kebingungan masalah pengukuran sudut menggunakan busur derajat. Pak, gimana caranya? Nah, ini yang kalian perhatikan itu, kalau sudah lurus antara kaki sudut dengan garis busur derajat ya, kalian harus mengukurnya dari pusat 0 nih, dari skala 0 dulu. Berhubung Bapak dari kiri, maka pakainya skala dalam dari 0 ya. Terus lihat 0, 5, 10 seterusnya sampai ke garis berikutnya nih, sampai ke kaki sudut berikutnya ya. Perhatikan tuh, kaki sudutnya nempel di angka, ingat ya, bagian dalam tuh ya, angka 120.
Jadi bukan yang di luar yang pakai, karena dari kiri harus pakai yang skala dalam 120 derajat. Berarti kita sudah ketahui dari sudut PQR PRQ sebesar 120 derajat. Paham? Bisa kalau kalian dari kanan bisa. Yang harus kalian perhatikan adalah ininya. Sudutnya tempelkan dari sini, ya. Ini dari sini nih, tuh. Ini harus lurus juga sama. Nah, kalian ukur dari kanan berarti pakainya skala luar, tuh ya. Terus sampai sini kaki sudut berikutnya. Ini angka 120. Hasilnya sama ya. Baik mau pakai skala dalam maupun luar sama aja, tapi harus perhatikan yang tadi. Nah, contoh berikutnya apa menggunakan sudut X, Z, Y. Ya, berapa ini hasilnya? Oke. Kita ukur ya sama-sama. Seperti biasa, kalian harus menempatkan sisi. Nah, ini nggak boleh kebalik gini ya, karena kaki sudutnya berada di bawah, berarti ini juga dibalik, harus menghadap ke bawah. Tempelkan busur derajat pada kaki sudut, harus berhimpitan. Pusat busur derajat harus sesuai dengan titik sudut. Nah, setelah ini berhubung Bapak ambilnya dari skala bagian luar ya, tuh bagian luar ya. Nih, kalian harus menghitungnya juga harus dari luar. Set, berada di angka sekitar 65 lebih ya, 65 67 lah ya. Sekitar 67 derajat. Tuh. Nah, ini adalah hasilnya, ada 67 derajat. Pak, bingung Pak, misalnya kalau dari sini ya saya mah ya boleh. Nah, tuh dari sini boleh bisa. Syaratnya harus tempelkan lagi pusatnya. Titik sudut dan pusat busur derajat harus nempel. Kaki sudut dan garis busur derajat harus nempel juga. Nggak boleh ini. Ini kan dari ini ya. Tadi pakainya skala dalam. Terus lihat sampai sini 65 lebih sedikit 67 kira-kira. Oke, sama aja. Nah, tuh ya pengukuran sudut menggunakan busur derajat.